Anda kembali bersama kami pemirsa di Metro Siang. Kita ke informasi mengenai Polda Jawa Barat yang menjadwalkan pemeriksaan kejiwaan para pelaku pembunuhan seorang wanita yang jasadnya dibuang di Banjar, Jawa Barat. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar akan melakukan tes kejiwaan terhadap 3 pelaku pembunuhan yakni DP, DA, dan MR terhadap seorang wanita berinisial I yang jasadnya dibuang di kawasan Banjar, Jawa Barat. Selain membunuh secara sadis, ketiga pelaku diketahui sempat membawa keliling jasad korban selama 3 hari sebelum dibuang. Sejauh ini motif pembunuhan yang didalangi oleh mantan caleg DPR RI berinisial DP tersebut berlatar belakang cinta segitiga dan ingin menguasai harta korban. Motif dari perkara ini adalah cinta segitiga antara tersangka DA, tersangka DP, dan korban Indriana Dewi, serta tersangka ingin menguasai harta korban. Pelaku DP pun telah mengakui segala perbuatannya dan menyesal, serta meminta maaf kepada keluarga korban. Saya salah dan saya menyesal, Pak. Terus bagaimana dengan keluarganya? Saya minta maaf untuk keluarga dan keluarga korban yang sudah keluarga saya. Saya tolong. Peristiwa pembunuhan keji ini terjadi pada tanggal 20 Februari 2024. Korban dibunuh di dalam mobil oleh pelaku MR yang disewa DP dan DA. Setelah dibunuh, jasad korban sempat dibawa keliling terlebih dahulu selama 3 hari sebelum akhirnya para pelaku membuang jasad I ke sebuah jurang di kawasan Banjar, Jawa Barat. Ketiga pelaku dijerat pasal berlapis, yakni pasal 340, pasal 338 KUH Pidana, dan pasal 365 ayat 6 KUH Pidana tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Tim Liputan Metro TV. Begitu mudah
Mudahnya menghilangkan nyawa manusia hanya karena dilatar belakangi hubungan asmara justru menimbulkan pertanyaan apakah alasan tersebut cukup kuat bagi seseorang saat melakukan aksi kejinya. Kita akan membahasnya lebih lanjut dengan Profesor Adrianus Meliala, kriminolog Universitas Indonesia melalui sambungan Zoom. Selamat siang Prof. Adrianus, terima kasih atas waktunya. Jadi kalau berkaitan nih Prof dengan kasus yang baru-baru ini terjadi, bagaimana Prof. Adrianus menganalisa motifnya? Saya kira konteks percintaan itu menjadi sesuatu yang amat mungkin menjadi motif utama dari pembunuhan ini, ya. Diimbuhi dengan rasa cemburu, ketidakmauan untuk melihat pesaing masih hidup, demikian juga ketidakpercayaan pada pacarnya, dikhawatirkan akan kembali kepada korban Indriana. Itu semua lalu begitu berkecamuk pada diri sang caleg DPR gitu ya, yang lalu kemudian memutuskan untuk meminta agar yang bersangkutan dilenyapkan. Jadi saya kira betapapun ini memang satu hal yang sadis, tapi di pihak lain bisa diterima ketika masalah cinta memang sudah demikian ya, masuk ke kepala gitu ya. Begitu. Oke. Jadi memang betul ketika orang mengatakan cinta itu buta ya Prof ya, sampai bisa menghilangkan nyawa. Tapi mengapa ya Prof orang begitu mudahnya begitu melakukan hal keji seperti ini, karena hal-hal yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan perbuatan wajar. Misalnya kalau dengan mantan ya tinggal menjauh saja begitu ya, atau kalaupun terjadi pertikaian, misalnya pertikaian yang wajar begitu. Tapi sampai membunuh dan menyewa pembunuh bayaran pula, itu hal yang bagaimana ya Prof untuk menganalisa hal ini begitu motifnya? Saya kira tidak mudah ya mereka sampai pada kesimpulan seperti itu. Mereka harus mencari orang yang bisa mengeksekusi, lalu kemudian menemukan bagaimana mengeksekusi secara cepat, dan yang lebih penting lagi adalah bahwa pasca pembunuhan bagaimana membuang korban. Dan ternyata tadi dikatakan dalam fikti bahwa mereka butuh 3 hari ya muter-muter untuk sampai pada akhirnya toh hanya membuang mayat di semacam jurang kecil saja, kan gitu kan. Artinya memang bukan hal yang mudah juga bagi mereka, cuma kelihatannya mereka sudah berpikir bahwa membunuh, menghilangkan nyawa adalah hal yang paling tepat. Nah, soal kemudian bahwa keputusan itu adalah keputusan yang salah, itu soal yang lain. Tapi kelihatannya mereka sudah membuat satu decision bahwa memang yang paling tepat adalah menghilangkan nyawa korban, begitu. Baik, ya tadi Prof. Adrianus juga menyinggung mereka ini sempat dibawa jasadnya keliling begitu 3 hari ya sebelum dibuang ke Banjar. Memang agak tidak lazim begitu. Biasanya kan kalau pelaku pembunuhan itu langsung membuang. Nah, kalau dari dugaan Prof. Adrianus sendiri, mengapa para pelaku ini memutuskan untuk melakukan hal itu? Ya karena memang eksekutor yang katanya adalah pembunuh bayaran yang profesional, ternyata nggak juga gitu ya. Artinya nggak terbiasa untuk melakukan satu tindakan yang bersifat komprehensif, itu yang pertama. Yang kedua, kembali lagi pada kenyataan bahwa si wanita yang caleg DPR dan pacarnya, dan kemungkinan juga sebetulnya orang yang disebut sebagai pembunuh bayaran, pada dasarnya tidak memiliki riwayat kejahatan, tidak pernah berhubungan dengan kepolisian dalam rangka perbuatan melanggar hukum. Maka ketika kemudian sudah tidak pernah punya masalah kejahatan, langsung berbuat kejahatan yang paling serius yakni pembunuhan, maka mereka pasti bingung gitu, kaget dengan apa yang terjadi, bahwa mereka berhasil membunuh gitu ya, dan kemudian lalu timbul kepanikan. Jadi sesuatu yang direncanakan secara enak, secara dingin pada awalnya, begitu sudah kejadian membuat mereka bingung, sehingga lalu buyar ya apa yang mereka bayangkan. Makanya kemudian itu bisa menjelaskan mengenai mengapa dibutuhkan waktu 3 hari dalam rangka menyimpan. Bayangkan kalau memang itu mereka sudah rencanakan secara baik, maka tentu tidak perlu waktu yang selama itu kan. Iya. Gitu. Dan tidak ada kejahatan yang memang sempurna ya Prof ya, kalau dari prinsip hukum pidana sendiri. Ya tapi kan bisa dikurangi, bisa diperkecil soal ketidaksempurnaannya dengan pengalaman, dengan persiapan. Nah kelihatannya pengalaman tidak ada, persiapan tidak ada, maka lalu mereka jadi bingung sendiri. Demikian. Baik. Prof. Adrianus, tapi para pelaku ini kan juga menjarah barang berharga korban begitu dan mengambilnya. Nah ini bagaimana pandangan Prof. Adrianus mengenai hal ini? Memang ada semacam perlekatan ya dari sisi kasusnya antara pembunuhan dan perampokan, pembunuhan dan perkosaan itu umumnya berlangsung muncul bersamaan. Dan ini bisa dimengerti ketika korban sudah meninggal, maka lalu ada niat dari pelaku ingin menguasai harta. Mengingat si korban sudah tidak bernyawa gitu ya. Jadi mungkin saja awalnya memang hanya ingin membunuh, tapi begitu melihat bahwa korban memiliki valuable things ya, atau hal-hal yang berharga,
maka lalu kemudian mereka terpikir untuk mengambil harta mereka. Tidak sebaliknya ya, karena kalau sebaliknya tentu mereka akan lebih memilih korban yang lebih berharta, yang hartanya lebih banyak gitu ya. Tapi yang mereka lakukan pertama kali adalah ingin membunuh, tapi kemudian melihat ada hal-hal yang berharga, maka mereka ambil juga begitu. Oke, jadi kejahatan utamanya itu sebenarnya memang ingin membunuh begitu. Menjarah itu hanya kesempatan yang ada saat itu karena korban sudah tidak bernyawa begitu ya, Prof ya? Oke, baik. Kriminolog Universitas Indonesia, Adrianus Meliala, terima kasih atas keterangannya di Metro Siang kali ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.